Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, meningkat acara yang kita tunggu-tunggu, Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Gus Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Oraji, Yogyakarta. Kepada beliau kami haturkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Sohibul Ma'had Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang sangat-sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makan kacang, minumnya susu. Hai orang tulang bawang, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari yang cukup hangat ini tidak memutuskan semangat kita untuk menjalin tali silaturahmi dalam majelis ngaji. Mudah-mudahan hangatnya siang hari ini menjadi wasilah sejuknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita flashback ke 2-3 tahun yang lalu, memori kita diingatkan bagaimana pandemi COVID-19 tidak hanya menyerang Indonesia bahkan dunia. Awal-awal pandemi ada himbauan dari pemerintah supaya satu, tidak sholat Jumat di masjid, dua, tidak usah sholat berjamaah di masjid, tiga, gak usah mengadakan pengajian dan majelis taklim. Dalam rangka apa? Memutus mata rantai COVID-19. Respon masyarakat seperti diduga, banyak yang teriak-teriak mengatakan pemerintah anti-Islam. Waktu itu pemerintah anti-Islam, kenapa melarang Jumatan, sholat jamaah di masjid, gak boleh bikin pengajian dan lain sebagainya. Padahal seharusnya malu. Malunya di mana? Sebelum ada himbauan pemerintah, kita juga sudah jarang ke masjid. Sebelum ada himbauan dari pemerintah supaya tidak sholat jamaah di masjid, kita selama ini juga tidak pernah berangkat. Ada pengajian juga tidak pernah berangkat. Maka kebiasaan warga masyarakat kita, mohon maaf, lah ono pengajian diundang ra mesti mangkat, tapi lah tonggone nanggap jaranan ra diundang mangkat. Nggih napa mboten? Padahal jaranan niku ngundang demit, kok sing teko wong tulang bawang.
berarti wong tulang bawang kaya tulang bawang barat. Maka Bapak Ibu para demit rahimakumullah, ini sebuah persoalan. Dah, yang salah siapa? Seolah-olah tersangkanya adalah pemerintah. Satu, begitu muncul COVID, semua orang teriak-teriak, pemerintah harus tanggung jawab. Apa bentuk tanggung jawabnya? Minta segera diadakan vaksin. Begitu vaksin datang, semua orang teriak, tolong dong kehalalannya diperhatikan, minta sertifikasi halal. Sertifikasi halal muncul, minta yang baru lagi. Apa? Tolong dong presiden ngasih contoh duluan. Presiden mau, minta lagi. Apa? Tolong disiarkan televisi. Presiden mau disiarkan televisi, sudah sontek, masih dicurigai. Apa? Jangan-jangan siaran langsungnya diedit. Panitianya lucu, biasanya mintanya kopi kok dikasih jahe. Saya nggak minta, cuman ngomong. Biasanya kopi, kok dikasih jahe. Kenapa Pak? Kopi ini malah diombeni kono. Goblok, goblok. Malah kopi ini diombe tukang YouTube. Setiap saat seolah-olah pemerintah salah. Ono COVID, jaluk vaksin, vaksin ada, minta presiden minta sertifikasi halal. Halal dari MUI muncul, minta presiden duluan disuntik, presiden mau minta disiarkan langsung, siarkan langsung, jangan-jangan diedit. Tapi lucunya apa? Begitu pembagian sembako COVID, antri depan sendiri. Begitu pembagian sembako, yang pusing siapa? RT, RW, kepala dusun, lurah. Paling sing entuk bagian kancane dewe, dulure dewe. Pokoknya nggak ada benernya dah. Maka kemarin pas ketemu di Muktamar NU di Darus Saadah, saya ketemu sama Presiden Jokowi, saya bilang, Pak Presiden, ada pembagian sembako untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Ada pembagian sembako untuk pengusaha kecil, semuanya ngaku pengusaha kecil UMKM. Mbok saya usul Pak Presiden, apa Gus? Besok tolong diadakan pembagian sembako untuk orang gila. Jal kira-kira dong aku edan apa ora? Nah, selesai. Maka kemudian dengan penuh kesadaran, alhamdulillah kita vaksin. Walaupun banyak yang masih meragukan tentang vaksin, dan alhamdulillah Lampung hari ini sudah prosentasenya luar biasa. Mudah-mudahan COVID segera minggat dari Lampung, amin. Selesai. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak, muncul isu-isu baru yang terkini tentang toa, adzan, dan gonggongan anjing. Menteri Agama anti-Islam, menistakan Islam. Kenapa? Karena membandingkan antara adzan dan suara anjing. Bapak Ibu, mbok tolong jenengan lihat dengan seksama. Benar nggak Menteri Agama membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing? Nggak ada. Yang ada adalah regulasi terhadap suara toa. Yang membandingkan gonggongan anjing dengan adzan bukan Gus Yakut, tapi Sugi Nur. Makanya dulu saya sempat bilang, cangkemmu Nur, Nur. Karena yang rusak cangkemnya Sugi Nur. Saya ditanya, gimana Gus pendapatnya? Saya malah bersyukur kok. Loh, bersyukur kenapa Gus?
Karena sebelum suara adzan dan toa dipermasalahkan, yang dibully di media sosial Gus Miftah mengenai apa? Wayang. Nama saya trending Twitter 2 hari 2 malam. Nama saya trending Twitter nomor 1, di atasnya Pak Jokowi. Makanya kemarin survei tokoh Islam paling populer di Indonesia, Gus Miftah di TikTok nomor 2. Nomor 1 Pak Ganjar Pranowo, nomor 2 Gus Miftah, nomor 3 Pak Anies Baswedan, nomor 4 Pak Erick Thohir. Sampai nomor 10 terakhir Caimin atau Gus Muhaimin. Semua 10 tokoh itu pejabat pemerintah, ada yang gubernur, menteri, ketua DPR. Yang non pejabat hanya Gus Miftah bisa nomor 2. Pertanyaannya kenapa? Karena dari sekian tokoh NU yang paling sering dibully saya. Bapak Ibu, kemarin pas persoalan wayang saya ngomong nanggapi omongan orang yang anti wayang. Saya posting di Instagram, berapa yang komentar? 27.000 komentar. Semuanya mencaci maki saya. Sakit hati Gus? Enggak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Lak cah banser diwaca wong followernya mung 3. Follower saya 2 juta, yang komentar 27.000. Enggak saya baca. Kenapa? Karena saya sudah pengalaman dibully. Sahabat saya Deddy Corbuzier bilang, di Indonesia itu yang bisa viral berulang itu jarang Gus. Mungkin hanya sampean. Selama 4 tahun saya menjadi sasaran bulian. Tahun 2018 viral gara-gara saya ngaji di klub malam. Makanya kemarin Bapak Ibu 3 bulan yang lalu saya dapat 3 penghargaan dari LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Dalam hal apa? 1, saya dapat penghargaan lelang belangkon termahal di dunia. Saya menjual belangkon, hasilnya saya sumbangkan untuk Muktamar NU di Lampung. Saya buat belangkon harga 90.000, terjual 900 juta. Coba, belangkon saja 900 juta, apalagi sarungnya, apalagi isinya. Wah. Isine belangkon, isine sarung mbahmu. 900 juta. Makanya sekarang di mana-mana kalau Anda di Jawa cari belangkon, bukan belangkon ala Jenderal Sudirman, tapi belangkon ala Gus Miftah. Saya pakai belangkon dari 2006. Sebelum lelang untuk Lampung, saya lelang untuk para santri laku 200 juta. Jadi belangkon pertama laku 200 juta, belangkon kedua laku 900 juta. Saya sumbangkan untuk Muktamar. Penghargaan kedua apa? Saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi. 22 tahun membersamai para lonte. Tapi wallah Pak, saya kalau pengajian di hadapan lokalisasi nggak pernah nyebut mereka lonte. Kan nggak mungkin saya pengajian para lonte rahimakumullah, nggak mungkin. Yang ketiga, saya dapat penghargaan dalam hal apa? Sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya, gambarnya dilukis di bokong truk. Ratusan truk bokongnya gambarnya Gus Miftah. Gambar saya lebih banyak daripada Raffi Ahmad, daripada Atta Halilintar, daripada Deddy Corbuzier, daripada Nikita Mirzani. Lebih banyak gambar saya. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC, gambarnya Gus Miftah, tulisannya nggak asik, silitmu adalah rezekiku. Saya nggak tahu ini orang-orang masang gambar saya di bokong truk karena sayang, atau karena menghina, atau karena gemes kayak janda. Saya itu ingat betul Pak, kalau saya masuk lokasi pengajian kok saya dicubit, dijambak, mesti rondo. Biasanya jilbabnya pink.
Wis tuwa jilbabe pink, menjijikkan. Jangan-jangan saya pakai ya pink. Kok kopinya nggak datang ya? Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, terakhir sebelum saya sampaikan apa maksud saya ini, saya sampaikan. Ini kan, wayang dibully, gantian adzan. Terakhir pemerintah dibully soal apa Bapak Ibu? Soal pemindahan istana negara ke Kalimantan. Para gubernur diperintahkan membawa tanah 2 kilo, air 1 liter, kemudian disatukan di Kalimantan. Orang-orang mengatakan Presiden Jokowi syirik, percaya dengan dukun, masa membangun istana negara menggunakan sajen. Saya ditanya semalam di Jakarta sebelum saya ke sini, ini saya bela-belain Bu, karena kalau saya naik pesawat dari Jakarta ke Lampung baru ada jam 9. Landing jam 10, bandara ke sini 2 jam lebih. Kalau saya naik pesawat nyampe sini baru setengah 1. Tadi jam 4 saya bela-belain naik mobil lewat darat numpak perahu, mau pengen ketemu awakmu. Ngono kota infak nyemplungi 1000. Wonge ya teko, ya melu guyu, jilbabe ya pink. Sing jilbabe ijo insyaallah nggih luwih parah. Saya ditanya sama wartawan, Gus gimana pendapat Gus Miftah tentang ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab nggak ada masalah untuk pemerataan keadilan sosial. Nggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Coba kita lihat, benar nggak Pak Jokowi bikin ibu kota negara baru, minta para gubernur bawa tanah, bawa air, itu syirik. 1, kita tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Bapak Ibu, setahun yang lalu bulan Ramadan Gus Miftah super viral gara-gara apa? Ceramah di gereja. Saya dibully. Iki ngopo to yo? Ya kipasnya mati, aku panas. Kayak mesti rondo kayak. Kenapa Bu? Berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Nanti begitu saya berdiri permintaannya baru lagi, copot kacamata nih. Suwe-suwe copot sarungin. Emangnya aku cowok apaan? Malah kipasnya mati. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika saya ceramah di gereja, orang langsung membuli saya apa? Miftah kafir. Kafir. Gara-gara saya ceramah di gereja dibilang kafir. Saya marah, enggak. Miftah kafir. Gimana pendapatnya Gus? Gampang, syahadat lagi. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Lah masa tiap malam saya tahlilan kok dibilang kafir? Widolanmu kurang ado, turumu kurang bengi, koncomu kurang oke, kopimu ora teko. Lampung gudangnya kopi kehabisan kopi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, an-niyah fil qalbi, niat itu di dalam hati. Dan tidak ada seseorang pun yang bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Apalagi persoalan syirik.
Yang dikatakan di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya ngaji di Darul Ulum kopinya telat. Hatiku rasane loro, nunggu kopi kok ora teko-teko. Singgo kopi jenggote. Cah ireng pede. Niku lak teng Yogya arane Irma. Napa niku Irma? Irenge Masya Allah. Dadak tos karo rondo barang kaya ngopo. Begitu gampang kita ngejas orang lain. Tidak hanya sekedar salah tapi musyrik, syirik dan lain sebagainya. Termasuk apa yang dilakukan Pak Jokowi di ibu kota negara baru. Coba sekarang kita lihat spirit dan semangat yang mau diambil oleh Pak Jokowi. Bapak Ibu, ada dua sejarah yang pengen saya ceritakan. Yang pertama, sejarah Masjidil Haram ketika dilanda kebanjiran. Masjidil Haram banjir. Tak dongake tiyang mriki muga-muga iso mangkat Masjidil Haram. Ning lamun ngamin tok yakin ora mangkat. Ketika banjir, Ka'bah terlepas Hajar Aswadnya, berpindah dari tempat aslinya. Maka semua kepala kabilah di Mekah, di tanah Arab, pengen mengembalikan posisi Hajar Aswad di posisi semestinya. Mereka berebut. Akhirnya kemudian muncul konsensus, kesepakatan. Apa kesepakatannya? Yang boleh memasang kembali Hajar Aswad di tempatnya adalah siapapun yang berhasil masuk Masjidil Haram pertama kali. Dan sejarah mencatat siapa yang masuk Masjidil Haram pertama kali? Baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya semua orang sepakat Muhammad yang berhak memasang Hajar Aswad di tempatnya. Apakah Nabi Muhammad egois? Enggak. Begitu dipersilakan untuk memasang Hajar Aswad, apa yang dia lakukan? Beliau mengambil kain panjang, kain lebar, kemudian Hajar Aswad ditaruh di atas kain. Dan apa yang beliau lakukan? Semua pemimpin kabilah untuk memegang masing-masing sudut dari kain tersebut. Dibawa mendekat ke Ka'bah, kemudian begitu dekat, Hajar Aswad mulai dipindahkan Nabi Muhammad dari kain ke tempat asalnya. Apa yang pengen dilakukan Muhammad? Persatuan. Jangan sampai gara-gara ego kita merusak persatuan, supaya semuanya merasa terlibat dan memberikan sumbangsih terhadap pemasangan Hajar Aswad di Ka'bah. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad. Satu. Apa kita nggak pernah berpikir, kenapa sama Pak Jokowi semuanya disuruh membawa tanah dan air, supaya masing-masing daerah mewakili kearifan lokal merasa dilibatkan di dalam membangun ibu kota negara di Nusantara. Satu. Dari Lampung juga bawa. Saya kemarin mikir dari Lampung bawa apa? Jangan-jangan mani gajah. Saya itu lahir di Lampung, Pak. Belum pernah lihat gajah di Lampung. Tapi rata-rata kiai Lampung sarungnya sarung gajah duduk. Sarung yang paling istimewa. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Ngopi dulu. Sangite. Germatamu. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong.
Nah, peristiwa kedua yang pengen saya sampaikan, Bapak Ibu pernah ziarah ke Masjid Demak? Siapa yang membangun Masjid Demak? Wali Songo. Padahal kalau dirunut dalam sejarah, sebenarnya Masjid Demak itu merupakan hajatnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya mau tanya, seumpama Masjid Demak dibangun sendiri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, kira-kira masjidnya jadi apa enggak? Jadi. Kelasnya Kiai Bahrul Ulum bangun, bangunannya jadi kok. Mosok Sunan Kalijogo bangun enggak jadi, ada-ada saja. Jadi, tapi apa yang beliau lakukan? Melibatkan semua wali songo, sehingga semua wali songo terlibat di dalam pembangunan Masjid Demak. Ada yang ngasih tiang, ada yang ngasih ini, ada yang ngasih itu, sampai jatuh giliran Kanjeng Sunan Kalijogo sudah tidak ada kayu utuh, akhirnya membuat soko tatal ditali menjadi tiang. Apa yang pengen disampaikan oleh para wali? Bersatu itu penting, persatuan itu penting. Makanya bahasa anak mahfudat apa? Al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu merupakan landas dan basic dari kesuksesan. Coba Anda lihat spirit yang dibawa Wali Songo, persatuan. Kenapa? Karena afdolul amali bil jamaah, amal itu paling baik dilakukan secara berjamaah. Coba Anda lihat, apa Anda nggak kepikir Pak Presiden membangun negara dengan melibatkan semua kepala daerah, itu membawa spirit dan semangatnya Wali Songo. Pelajaran pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Wali Songo itu terkenal hebatnya, saktinya, alemnya, solehnya. Tetapi ketika mempunyai hajat, mereka melakukan bersama-sama. Itu yang seharusnya kiai-kiai contoh. Kiai sekarang mohon maaf, diragukan saktinya, diragukan hebatnya, diragukan alemnya, diragukan solehnya. Tapi apa-apa maunya sendiri. Semua orang dianggap lawan, semua orang dianggap saingan. Maka sudah jadi rahasia umum, Kiai NU niku kon akur angel. Nggih napa mboten? Angel. Semua orang dianggap musuh dan saingan. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah dengan super team. Superman itu goblok. Gobloknya di mana? Badannya besar, bajunya es. Kan goblok, Pak. Wong awake gede, bajune es. Harusnya kalau besar bajunya XL. Iki awake gede, bajune es. Lebih goblok lagi, kenapa? Pakai sempak di luar. Saya jadi ingat santri saya sukanya gosop. Santri saya ukurannya S, gosop sempaknya kakaknya ukurannya XL. Mangkat yang masjid melotrok. Pakai celana dalam kok, di luar kan goblok. Tapi yang paling goblok siapa? Kita. Tahu orang goblok kenapa ditonton. Nah, persatuan itu menjadi penting. Bagaimana kemudian bangsa ini bisa besar tanpa berlandaskan kepada persatuan? Di internal NU, Bapak Ibu, tak kasih survei Lembaga Survei Indonesia. Tahun 2019 LSI melakukan survei berapa jumlah orang NU di Indonesia. 49,5% dari total orang Islam yang ada di Indonesia. Indonesia berapa penduduknya? 260 juta. Islamnya berapa persen? 85%. Kalau 85% dari 260 juta, itu sekitar 240 juta adalah orang Islam. Dan orang NU jumlahnya berapa? 49,5% dari 220 juta. Itu artinya berapa jumlah warga NU? 115 juta. Coba Anda bayangkan, kalau orang 150 juta ini bisa akur, bisa kompak, nyalon RT jadi.
nyalon RW dadi, nyalon lurah dadi, gubernur dadi, bupati dadi, presiden. Pak Jokowi itu jadi presiden hanya dipilih oleh 90 juta suara. Orang NU punya 115 juta suara. Kenapa kita kalau milih apapun nggak pernah jadi? Mergo ora tahu kompak. Sing salah sopo? Guru TK. Apa hubungannya? Gara-gara masuk TK, anak-anak dikasih lagu judulnya Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Lanjutannya apa? Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NU. Maka orang NU suruh kompak gak mau. Kenapa? Mergo balone mbledos. Kuwi guru TK, rungokno kupingmu. Mbok ya diganti meletus balon merah. Ini menjadi susah. Contoh yang paling gampang, betapa kemudian kita tidak saling support. Maka kenapa dakwah kita, mohon maaf, kadang-kadang tertinggal dari kaum Wahabi. Di saat Pak, saya dibully gara-gara saya ceramah di gereja. Yang membuli saya tidak hanya kadrun, tidak hanya Wahabi, tapi juga para gus dan kiai. Padahal gara-gara saya ceramah di gereja, saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara toleransi atas nama NU. Wali kota Los Angeles. Mereka begitu menghargai ceramah saya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ditonton oleh orang-orang Amerika, diposting sama Mas Deddy Corbuzier, ditonton 15 juta kali. Yang komentar berapa? 100.000 kali. Ini orang luar menghargai. Orang kita malah mencaci maki. Saya dipanggil sama guru saya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, guru kita semuanya. Reneo, bulan puasa saya datang, diajak sahur saya telat, saya datang habis subuh. Beliau masih wiritan. Ini tak sampaikan betapa Indonesia bangga dengan Habib Lutfi. Habib Lutfi itu kalau wirid dari jam 5 pagi sampai jam 10. Tasbihnya panjang sampai sekian tasbih. Saya tanya, Abah, kok wiridnya lama banget? Kok yang dibaca banyak? Kenapa, Bah? Apa jawab Habib Lutfi? Kenapa saya wirid banyak? Karena saya pengen mengganti wirid-wirid yang ditinggalkan oleh jamaah-jamaah saya. Jadilah jamaah thariqah niku ninggal ke wirid, ninggal ke dzikir atau kurang wiridnya, yang ganti, yang nambal itu adalah Habib Lutfi. Jam 5 sampai jam 10 pagi. Begitu saya datang, beliau berhenti wirid. Rame-ramenya soal gereja nyerang saya waktu itu. Ceramah saya di gereja diserang. Beliau mengatakan apa? Lanjutkan. Saya bilang, orang sedunia mau membenci saya, guru saya Habib Lutfi mengatakan lanjutkan, pasti saya lanjutkan. Lanjutkan. Langsung saya siap jawab, nggih Bah sendika dawuh. Beliau dukung saya. Begitu saya mau pulang, saya pamit. Saya pamit ya Bah. Abah mau meneruskan wirid? Iya. Silakan Abah meneruskan wirid. Minimal nambahi saya, Bah wong saya jarang wirid. Saya pulang. Ramadan, Idul Fitri datang. Mbah Dem Kendal, Pondok Pesantren Kaliwungu Kendal. Beliau telepon. Mohon maaf, malam beliau memberikan Fatihah hadiah kepada saya 7 kali. Jam 3 sore saya sowan. Jadi Mbah Dem itu Pak, dulu pernah sakit, saya diminta datang. Ternyata apa? Bu Nyai bilang, Mbok Reneo, kenapa Ibu? Abah Dem itu tiap hari nonton YouTube-mu, mirsani YouTube-mu. Sopo ngerti awakmu sowan rene, Abah iso mari. Alhamdulillah Pak, saya sowan Mbah Dem mari. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau bilang begini, rasa khawatir. Neng kitab hikam ki ono cerita. Ada satu ulama yang dibenci di Mesir. Bahkan semua orang mengatakan orang ini gila, edan, kentir. Tapi kamu tahu? Ketika Mesir dilanda kemarau panjang, banyak orang mati gara-gara kelaparan. 27 ulama
semuanya berdoa, sholat istisqa minta hujan, gak ada satu doa pun yang dikabulkan oleh Allah dari 27 ulama itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sing dianggap kentir sholat mengatakan, Pak Kiai yang hebat-hebat tolong berhenti dulu, saya mau berdoa. Begitu yang dianggap kentir ndongo udan. Mbah Dem bilang apa? Jangan-jangan ulama-ulama ning Indonesia ki apik kabeh, sing edan mung kowe dhewe. Sing kentir ki kowe. Lanjutkan. Orang bilang, ini santri, saya pengen memotivasi santri Bahrul Ulum. Mungkin orang bilang Miftah tidak alim, iya, tapi Mbah Dem mengatakan kepada saya, apa beliau bilang? Qalilum minal yakin khairum min kasirim minal ilmi wal amal. Lebih baik kamu punya sedikit tapi manfaat dan kamu yakin, daripada kamu punya banyak tapi nggak manfaat dan nggak yakin. Kalau orang mengatakan Miftah nggak ngalim, iya, pertanyaan saya adalah, kamu yang ngalim sudah ngasih apa untuk bangsa ini? Lebih baik dianggap nggak ngalim tetapi manfaatnya jelas. Santri-santri, orang nyerang saya nanyain dulu nasabnya siapa, persoalannya bukan masalah nasab tapi masalah nasib. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Persoalannya bukan masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Saya bilang, ayo sekarang kiai yang suka bikin ziarah ke Wali Songo, bener itu karena cinta wali? Enggak. Ngapa? Golek bati. Tahu aja. Artinya apa? Yang pengen saya sampaikan Bapak Ibu, posisi kita di dalam ber-NU dan bernegara itu kan jelas. Makanya dalam sebuah qaul pepatah mengatakan apa? Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Orang itu nggak bisa digebiaui harus ngalim semua, Pak. Kenapa? Nabi itu jumlahnya berapa Bapak Ibu? 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Menurut Syekh Albani hadis ini sahih. Kiai ahli warisnya para nabi. Karena nabi jumlahnya banyak, mesti warisane beda-beda. Contoh, ono nabi dadi raja, sinten? Daud. Begitu turun ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Daud. Contoh, Gus Dur presiden, Kiai Ma'ruf wakil presiden, ulama yang ditakdir dikasih kekuasaan oleh Allah. Ada nabi kaya, siapa? Sulaiman. Begitu turun ada kiai kaya, Kiai Asep Pacet Mojokerto, sebulan puluhan miliar penghasilannya. Ada nabi gagah, Musa. Begitu turun kiai gagah, ada pendiri Pagar Nusa, sesepuh Pagar Nusa, Gus Maksum, gagah. Mungkin dulu cara Lampung galak Kiai Darul Amal Metro, Pak sinten? Kiai Husnan Mustafa Hufron. Gus Dur menjulukinya apa? Harimau putih dari rimba Lampung. Julukan dari Gus Dur. Kilawakola Mbah Husnan niku nate pengajian di Kisruh sone mati. Mic-nya ditaruh, sepatunya diangkat, sepatunya jadi mic lebih keras daripada sound system. Mbah Husnan. Lampung pernah punya sejarah itu. Atau mengacu kalau Nabi Musa itu pendekar, Lampung juga pernah punya kiai yang jadi pendekar. Siapa? Kiai Abdul Halim, bapaknya Mbak Nuni, pendekar, gagah kayak Nabi Musa. Ada nabi pinter, sinten? Khidir. Begitu turun banyak kiai pinter di NU, Kiai Said, Gus Bahak, Gus Koyum, semuanya punya bagian masing-masing. Ada kiai, mohon maaf, ada nabi miskin. Siapa nabi yang paling miskin? Isa. Begitu mudahn Kiai Bahrul Ulum, umpamane.
Umpamane ada nabi ganteng, siapa? Yusuf. Begitu mudun ono kiai ganteng, sopo? Terima kasih, terima kasih. Hoak matamu, hoak. Semuanya punya maziyah, falikul syai'im maziyah. Ini tujuannya apa? Untuk saling melengkapi, support system. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat makalah ini, kun aliman. Alim niku artinya ngerti, arif, tahu, pinter. Pinter itu tidak hanya urusan agama. Contoh, di panggung ini saja. Alim soal urusan kepemerintahan, kepala desa, camat. Ono kepala desa di sini? Ada. Ada Pak Camat di sini? Bupati. Alim soal keamanan, polisi. Ono polisi ra? Ayo. Halo bro. Ini lagi kenceng-kencengnya Kapolri memberantas WA grup para istri yang ngundang ustadz radikal. Bih, Lampung rungokno polisi nih. Saya udah usul itu 2 tahun yang lalu sama Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Jangan sampai suaminya aparat tapi istrinya justru tidak mendukung program-program pemerintah dengan ngundang ustadz-ustadz radikal yang melawan NKRI, tidak mau mengakui Pancasila dan lain sebagainya. Kalau saya lihat dari pangkatnya AKP, AKP dan ya, Ajun Komisaris Polisi. Gus Miftah AKBP, aku kiai ini bapak polisi. Polisi gila neng kantor galak bu. Neng omah ketemu bojo neng ora ana ceritane wong lanang maneng karo wong wedok ora ana ceritane. Perempuan itu Pak, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Oh pemenang jilbabnya hijau. Bu, yang suka bohong itu laki-laki apa perempuan? Suami apa istri? Oke, tak kunci jawabannya suami. Sekarang kita buktikan masalah kejujuran. Yang berangkat pengajian seperti ini kita lihat lebih jujur mana? Coba bapak di samping saya mau mangkat ngaji nggak pernah dandan, raine utuhan, pakai baju pakai kopiah sarungan, bisa jadi nggak sempakan, polosan. Coba lebih jujur mana dengan perempuan? Delon wong wedok raine delon. Rambut ketok dawa ya sambungan, alis ketok apik ya mergo lukisan, rai ketok mulus ya wedaan, paling wedak FIFA nomor 4. Irung ketok mancung ya mergo suntian, untu ketok rapi ya kawatan, awak ketok dhuwur ya mergo sandal jinjitan, susu ketok gede ya mergo ganjelan. Ngono bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Saya ngapusi ki raimu ki lho tak kandhane. Sengit aku. Makanya yang pegang kipas Pak, mesti ibu-ibu bukan bapak-bapak. Kenapa? Khawatir wedake luntur Pak. Kayak ngono bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Posisi laki-laki itu serba sulit, apalagi gara-gara layangan putus. Ya Allah, curiga wong wedok. Tapi memang kelemahannya itu, perempuan itu kelemahannya terlalu banyak mengingat. Tapi laki-laki kelemahannya juga satu, apa? Terlalu cepat melupakan. Ya. Cie-cie. Sorry ya, saya cowok setia. Saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas direkam kamera.
konangan bojoku modar aku. Santai Bu, istri saya sudah mau di madu. Alhamdulillah Bah, saya siap di madu. Syaratnya apa Bunda? Asalkan Abah mau diracun matamu. Ya, selingi selawatan dulu yuk. Mbok, mic-nya soalnya dimaksimalkan. Untung saya bawa mic sendiri. Tukang soundnya ndi to iki? Tukang soundnya mana? Mbok sing banter titik. Ini sudah saya bantu pakai mic saya sendiri ini loh. GM, Gus Maling. Cek cek cek. Lah ndine iso, wo pekok itu Kang Sone. Cek cek lah enak toh? Apa bedane sound system karo cewek? Bedane siji le. Sound system diragati akeh ketok wujude. Cewek diragati akeh dipek kancane. Wong wedok saiki kok dilawan. Ya enggak apa-apa lah. Laki-laki itu ujiannya istri galak. Suami itu ujiannya, oh nyuwun sewu. Istri itu ujiannya suami kiri. Laki-laki ujiannya istri galak. Itu saja. Makanya ibu-ibu, Anda itu disenangkan oleh suami hukumnya wajib. Makanya kalau ada suami yang hanya bisa membuat kamu susah, tolong ajak duduk suamimu, katakan dengan lembut di telinganya, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Ya selawatan didik kau. Ini panitia bilang, Gus, dana mulai untuk pembangunan masjid. Kuwi rungokno. Pengajian tak ewangi mangkat songko Jakarta numpak mobil, numpak kapal. Nonton Kiai sangune 1000. Tindak kebun binatang delok munyuk sangune 100.000. Luwe larang Kiai napa munyuk? Jenengan teh ngajeni Kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk tak bialang. Sengit aku. Ndelok munyuke 100.000 ndelok Kiai 1000. Bahkan ibu-ibu kuwi lho. Uang 1000 ditaruh di kotang. Padahal uang 1000 itu gambarnya pati murah nyekel pedang. So dibuacoki susumu tak kandhani. Pon monggo panitia muga-muga masjid dadi amin. Yo selawatan kali kula. Soal bojo niku. Cek cek cek, mila tukang son ki lak mangkat ngaji cewek. Mangkat ngaji nguyuh ra cewek. Malah sangune ilmu tutul. Tutul ke tiang listrik. Cek cek. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, bareng-bareng ya Rasulullah, Bondora melu
pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek sholawatan ya Rasulullah ya Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad. Sepindah malih untuk semua hajat kita ingkang langkung khusyuk. Ya Rasulullah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Solak kula mlebu surga bocah hadroh tak ajak. Amin. Ning ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Keteplak. Alhamdulillah ugi matur nuwun wonten kanca-kanca kula mbiyen sekolah teng Bustanul Ulum Jaya Sakti ingkang rawuh pengajian siang hari ini. Untuk alumni Bustanul Ulum yang datang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di WA kali kanca kula Gus niki sami rawuh. Kula mbiyen mutakharijin saking Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Bustanul Ulum Jaya Sakti Padang Ratu Lampung Tengah. Mila sakniki nyuwun sewu. Wong-wong Lampung niku kathah sing dadi tokoh-tokoh nasional. Mas Erick Thohir niku tiyang Gunung Sugih. Sakniki dadi Menteri BUMN. Bu Sri Mulyani nggih tiyang Lampung, sakniki dadi Menteri Keuangan. Jadi kula niku takoni, Gus jenengan lahirnya teng pundi? Jabung. Hah? Jabung niku nggon maling, mosok ana kiai cangkemmu aku ngono. Mudah-mudahan dari Barul Ulum besok akan lahir kiai-kiai besar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya wis, ora mung cah hadroh, besok cah banter yo melu mlebu surga. Amin. Banser lak tugasnya survei lokasi. Jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap, kiai ini mlebu, bansere metu meneh. Kowe dadi banser wetengmu aja gede-gede. Wetengmu aja gede-gede. Berdasarkan penelitian medis, wong sing wetenge gede kuwi manuke cilik. Lah. Aja gede-gede. Wetenge kaya aku ngene iki lho apik niki lho. Wetengmu saawak kok weteng kabeh. Kaya magicom. Kalau perempuan beda. Cewek gemuk lebih disukai daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Milo lah bocah banter duwe bojo lemu tak jamin le mok keloni 30 menit sikilmu kram tak kandhani. Sangel lagi. Di info masih. info. Nah, yang pertama apa? Kun aliman, dadi wong alim. Tentunya dengan spesialisasinya masing-masing. Maka dalam satu hal, dalam banyak hal saya sepakat dengan Gus Ba. Gus Ba niku ngomong ngeten.
Dokter saja ketika praktek itu berani mendeklarasikan kepada masyarakat dokter spesialis apa. Lah wong kuliah hanya umum itu jadinya dokter umum. Tapi begitu nambah jurusan spesialis dia akan menjadi dokter spesialis. Contoh kuliah meneh tentang jantung, maka dia akan menjadi dokter spesialis jantung. Kuliah soal tenggorokan, telinga, dia akan menjadi spesialis THT, spesialis mata, spesialis jantung, spesialis hati. Sehingga kemudian apa? Oh, wong lara untu, tekone yo ning dokter untu. Orang sakit hati, ya dokternya ke dokter hati. Walaupun bocah-bocah iki kaya kue pisang, apa punya jantung tapi nggak punya hati. Sakit mata, datang ke dokter mata, iki malah melu-melu nggo kacamata ireng, malah kayak tukang ngelas lele. Podo matamu podo. Ya beda kok. Ngono mbok-mboke penasaran kok. Ini kalau sampai saya copot kacamata, Pak, janda pingsan tak kandani. Kok kamu nafsu banget sih? Cerewet tak santet loh. Kowe ngopo? Niki contoh ngadeg. Nggih pun kula bonusi ngadeg. Oh, ana wong to ning kene iki. Ya Allah, kayak tua-tuane kemayune. Muah. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nah, orang percaya jajalan. Kuwi rasa ndelokke weteng wae, wis gedhe wetengmu. Wetenge gedhe, manuke cilik. Selawat pesan meneh yo. Ayo tak buili. Rodok mampu dangdutan ra apa-apa le. Nasihati para santri. Nyuwun sewu nggih Pak kula ngadeg nggih. Ibu-ibu seneng sing ngadeg. Lah aku madhep rene sing kono kepiye? Lemu kemayu. Ciri-ciri orang gemuk. Kalau foto mesti miring, set. Kenapa? Khawatir petangnya ketok. Kenapa Bu? Oh ternyata langsing. Ya iyalah. Emangnya bangsur petangnya kayak dia. Insya Allah bojomu ayu, amin. Rondo anak 15. Ora apa-apa le, lak banser rabi karo rondo, ibarat numpak jaran ra perlu ngajari melayu dhewe. Kalau kamu nikah dengan janda tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Atiku rasane lorong, nyawang konco ado karo agama. Salate yo ditinggalno, tangan diangkat sholawat ya Rabbi.
واغفر لنا ما مضى ترجى شفاعته ahwali muhtahimi. Lanjut, mau lanjut? Lanjut. Lagu untuk yang jomblo-jomblo. Atiku rasane lorong, nyawang kowe rabi karo wong liya. Nangis getih eloku, remo ajur rasaku, kowe teka ninggal aku. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa manzil maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Malaikatnya ning langit bengok. Ho ah ho. Ih, gemes aku. Banser iki top kok. Mangkat pengajian dhisik dhewe, seragam tuku dhewe, mangkat ngaji sangu dhewe, nggih to? Teko ngatur jamaahe, mulih kari dhewe, kadang-kadang dikeplaki karo komandane, panitiane lali rokoke. Ora apa-apa, ora apa-apa. Aku seneng tak ndelok weteng kaya gentong ini ki. Cie, kamu pacarnya ya? Oh, kamu protes. Tapi sorry ya mas, kamu sama dia beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Wah. Monggo Pak, didahar Pak pisangnya Pak. Ya Allah, suguhane oke to Pak. Bu, itu ada anggur, ada apel. Mbak pilih anggur apa apel? Apel, itulah salahnya cewek. Bener, itulah cewek, bener. Kamu pilih anggur apa apel tadi? Apel. Bener. Walaupun anggur lebih mahal daripada apel, seharusnya cewek lebih pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Ya, ngono. Iki tuwa temen banjir ya. Wis tuwa masker pingalah lah. I love you banser. Lan duwe bojo berkumis, pertahankan. Fik, dia lele bukan buaya. Jadilah dokter saja berani mendeklar dirinya spesifikasinya masing-masing. Dokter jantung, dokter hati, dokter mata. Kenapa kiai nggak berani? Padahal dalam Al-Quran dikatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir. Coba, kalau anda sakit mata, ya langsung ke dokter mata. Lah pertanyaannya adalah, umat itu kadang-kadang bingung. Aku duwe persoalan soal faraid, soal mawaris, takone ning sapa? Padahal tidak harus semua kiai kudu ngerti ilmu itu. Kenapa? Karena maziahnya beda-beda. Reso padha, Pak. Wamane, oh iki ahli Quran, tulis mawon. Kiai spesialis tafsir Al-Quran. Sehingga kemudian apa? Kalau kita tanya, oh ini ada ayat mutasabihat artinya apa ya? Takon yang kiai ahli Quran. Oh saya punya urusan soal warisan. Aku kudu golek kiai Bahrul Ulum sing iso bab waris. Parani. Oh kula pengen ngerti bab tasawuf, pengen tanya tentang hikam. Takon guru spesialis sing mulang hikam. Kan keren, Pak. Oh takon bocah nakal kayak piye lak ngandani ahli maksiat gaweane mabuk. Takono Gus Miftah ahline. Makanya kenapa gambar saya banyak di bokong truk? Karena banyak pembelaan saya terhadap ahli maksiat.
Maka kemarin bus yang ke Lampung yang viral satu, ada bus gambarnya Gus Miftah, ada tulisannya Presiden para pendosa. Oh, Presiden para pendosa. Rakyatnya sapa? Ya kowe iki, pendosa. Kayak duit. Saya kemarin pengajian di Palangkaraya ada banjir tak kasih uang pulang setruk. Ora. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja lah. Jadi saya itu sayang sama anak ahli maksiat, anak yang dianggap nakal. Didandani. Onone wong nakal lak niku jadi perjuangan kita. Maka satu quote yang paling terkenal nopo? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Sapa sing ora tau tumindak dosa? Wong apik karo wong elek niku bedane tipis. Wong elek tau tumindak apik, wong apik ya tau tumindak elek. Sapi-apike wong ana eleke, saelek-eleke wong kudu ana apike. Orang baik dan orang jelek bedanya satu. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Itulah alasan kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar dibandingkan kaca spion. Kenapa? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Oh. Presiden para pendosa. Kula ngaji teng Surabaya, Pak, alumni Doli. Wonge lemu wetenge gede. Tak buka kaose, tato beduk, Pak. Dadi wetenge niku ditato, tatone beduk. Kuwi tato apa, Le? Beduk. Kenapa perut kamu tato beduk? Saya cinta dengan NU, Kiai. Kuwi tato beduk. Nggih, tutuke endi? Ngisore. Malah bayangin tutuk beduk. Kalau kemudian jadi orang alim, apa jaminannya supaya santri-santri pengen jadi wong alim? Satu, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Yang bakal diangkat derajatnya oleh Allah itu minimal dua golongan. Satu, orang yang beriman. Moga-moga sing rawuh kabeh duwe iman. Nomor dua, orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Milana padawe Al-Quran. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apa to padha wong sing ngerti karo sing ora ngerti? Apakah sama orang yang alim dengan tidak alim? Beda. Lah ngalim sone ora mungkin ngangung-ngangung. Kenapa sone ngangung-ngangung? Tukang sone orang alim nguyuh ora cewek. Tak dongake muga-muga dari son sing paling gede sak RT. Apakah sama orang yang tahu dan tidak tahu? Beda, Bu. Saiki ngeten lho. Ning kampung awake dhewe niki sing ngurusi wong mati dan lain-lain jenenge napa Pak lak teng mriki? Mbah Mudin. Mbah Mudin itu bagi saya makom terhormat. Doakan Bapak Ibu, saya kemarin di Kutai Kartanegara melonceng gerakan. Namanya Gerakan Peduli Kiai Kampung Nusantara. Saya pengen memberikan perhatian lebih kepada Mbah Mudin, Mbah Rois, Mbah Kaum, Kiai-Kiai Kampung. Mudah-mudahan saya bisa membuat gerakan itu di Lampung. Amin. Jadi Mbah Mudin itu mesake. Dari urusan kelahiran sampai kematian itu Mbah Mudin. Gini mboten? Ana wong lahir ya Mbah Mudin, akikah ya Mbah Mudin, ana wong rabi Mbah Mudin ya melu ngurusi wong mati Mbah Mudin. Tapi kita sering menyepelekan Mbah Mudin. Lah duwe mantu polisi kaya komandane kayak Bu Angga. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Tapi lah duwe mantu Mudin. Mantumu sapa? Mudin. Orang ajar banget. Mantumu sapa? Mudin.
Polisi penting, tentara penting, Mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus apa? Mudin. Tentara mati sing bungkus apa? Mudin. Camat mati sing bungkus apa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Ana Mudin ra iki. Biasanya rupanya kayak Bandoso biasa. Itu orang penting. Jajal. Dalam satu sisi kita kurang menghargai para Mudin. Uang Mudin karo wong biasa ya beda meneh lek. Mudin ki lho, yasinan teko keri, lungguh ngarep. Teko mburi, tetep lungguh ngarep. Larai sapa apa? Teko dhisik, beber kloso. Teko keri, jaga sandal, beda, Pak. Dum-duman ingkung, Mudin mesti entuk dhisik dhewe lan gede dhewe. Loh, orang-orang kayak saya itu Pak, dulu lahir dari produk ingkung selamatan. Makanya jangan sampai selamatan itu dihentikan Pak. Kiai-kiai besar hari ini rata-rata produk berkah dari selamatan. Biyen niku kula tasih SD niku nyuwun sewu, teng Lampung Timur mriku. Bapak kula mangkat bapak arep selamatan. Anak senenge ra umum. Selamatan. Bapak selamatan dadi Mudin, dadi kiai teng desa nyuwun sewu. Jamaah 200 ingkunge siji. Nggih mboten jaman biyen. Ayame disuwir-suwir. Endoke siji dadi 12, ketoke pitike mangan silet. Endoke lembut. Godhong jati kasih nasi sak tekrok, ya toh ayam sak suwir, telur sak cenil, kulupan wenehi srondeng. Kuwi mulih bapak anake papat. Wis ayam sak wir dibagi cah papat meneh. Tapi enak lek ono berkahi. Saniki bocah-bocah udah nggak tahu seperti itu Bu. Mangan ayam pupu cokot dewi. Dulu nggak ada. Makanya kenapa kemudian ada keberkahan dari doa melalui makanan-makanan dan minuman itu. Mila kula sering cerita toh, begitu saya pindah ke Jogja, nyuwun sewu karena saya nggak kuat ngekos, nggak punya uang, saya manggon ning masjid. Delala masjidnya wong Muhammadiyah. 4 tahun. Masalah? Enggak. Napa masalahnya? Kula kuru. Napa kula melu Muhammadiyah kuru? Soalnya Muhammadiyah belas ra tau ana selamatan. Ora ana berkat belas. Ora ana mangan-mangan belas. Akhirnya kula rabi oleh bojo NU balik teng lingkungane wong NU. Lemu bobotku 100 kilo. Napa kula rabi karo wong NU lemu? Jelas susune cocok. Pindah teng lingkungane wong NU tambah lemu soalnya napa wong NU titik-titik mangan yasinan mangan tahlilan mangan sholawatan mangan manakipan mangan tanggane lara njaluk didongake mangan delalah sing lara mati mangan meneh iki lho nganti rupane kaya besek iki lho. Iki besek, iki takir. Kacamata meneh. Nah. Ora melu urun cerewet. Makanya apa? Kuna aliman. Lah carane dadi wong alim pripun? Ada proses berikutnya al-muta'aliman. Kowe pengen dadi wong alim ya kudu belajar. Belajarnya teng pundi? Bahrul Ulum. Lho, lah yang ngono. Pondoke, Bu. Ora ana kiai tanpa ngaji. Wong sing ngaji wae urung mesti dadi kiai. Enak amat. Maca alif ba tak salah kok, Gus. Alif ba tak jim matamu nur aku. Ora ana kiai tanpa ngaji, wong sing ngaji wae rung mesti dadi kiai. Ora ana wong sugih tanpa kerja, wong sing kerja wae urung mesti sugih. Ora ana wong pangkat
tanpa ragat, sing ngentokke ragat wae rung mesti entuk pangkat. Contone, oke calon DPR stres. Soalnya ora dadi, wis pasang gambar sak nggon-nggon, semua pepohonan dikasih gambar. Sampai setan demit iblis meninggalkan pohon-pohonan. Kenapa? Terjajah dengan gambar caleg. Bahkan setan yang gumon delok gambar caleg cangkeme merenges ra mingkem-mingkem. Kula wingi teng Lampung Timur liwat ajeng sowan abah kula ana kuburan. Lah mbiyen demit niku ngedeni wong. Saniki calon gambar caleg ngedeni kuburan. Ning kuburan kok dipasangi gambar goblok. Apa ya demit ki milih aku. Ya Allah. Di Jogja ada lagi Pak, gambar caleg, fotonya diwalik, ndase ning ngisor sikile ning dhuwur. Tulisannya nopo? Siap jungkir balik untuk rakyat. Alah cangkemmu. Jungkir balik opo? Ngapusi. Tony Boster waton muni ndobose banter. Becak tanpa pir waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni, ora sedeng. Mosok gajah diblangkoni kaya kowe ya beda. Jenengmu sapa, Kang? Jenengmu sapa? Hamim. Apa bedanya gajah karo Hamim? Apa bedanya siji? Gajah kae ndase ana belalene, Hamim belalene ana ndase. Muga-muga Hamim panjang umur. Wong sak donya mati Hamim urip dhewe. Kalau mau jadi alim ya kudu sinau. Minal mahdi ilal lahdi, long life education, gak pernah berhenti. Kula niku mergo mbiyen produk niku ana loro Pak, produk tarbiyah kalau produk tarkiyah. Tarbiyah niku ngaji tenan ning kelas, tarkiyah niku riyadoh tabarukan. Lah kula mbiyen niku diulang kiai kula mboten tarbiyah, tapi napa tarkiyah. Tarkiyah niku napa tabarukan. Dadi mbiyen kanca-kanca kula niku ngaji kitab, kula mau ngrungokke sangka agama ra oleh, kon ngurusi kamar mandi, kon ngurusi pitik macem-macem. Tapi kiai niku dawuh, soalnya wancine iso, berkah kiai mesti iso. Kula mbiyen ra tau diulang kitab hikam, sakniki ya titik-titik iso ngaji kitab hikam. Mergo napa berkah kiai. Lah bocah sakniki pinter-pinter tapi ra iso ngaji, ora manfaat ilmune soalnya napa? Ora manut karo kiai sehingga tidak mendapatkan berkah kiai. Hamim rungokno kupingmu. Manuta karo kiai. Kanca kula mbiyen Pak ngaji hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fi ma duminalaka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kula melu diusir. Kowe rasa melu-melu. Kowe gawe wedang wae. Terus kene, mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Ora oleh. Tapi napa? Akhirnya malah kula saniki mulang hikam dan saya bisa mempraktekannya. Contoh, babakan niku wau, kesungguh-sungguhan. Ijtihaduka fi ma duminalaka. Kesungguhanmu terhadap sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu. Wa taksiruka fi ma tuliba minka, dan kelalaianmu terhadap apa yang belum ada jaminan untukmu. Dalilun alang timasil basiroti minka, adalah merupakan tanda bukti telah mati mata batinmu. Dunia sudah dijaminkan, masih kita kejar. Akhirat gak ada jaminannya, gak pernah kita kejar. Wih berarti atine bosok. Hamim rungokno. Mosok kalah karo entung. Entong niku ning jero godhong gedang, ora tau metu, ora tau macul, dibuka lemu. Ora ana entung kuru. Apa menentung kok setruk? Soalnya napa? Rezekine wis dijamin karo Gusti Allah. Mila jenengan anake mlebu pondok dadi muta'aliman, insyaallah sedaya dadi aliman, rezekine bakal dicukupi karo Gusti Allah. Soalnya napa? Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Amin Allahumma amin. Sampun jam 3:30. Kula ajeng teng mesuji. Ndak usah.
Maos hasbi Robi ping 3 kagem Barul Ulum. Mugi-mugi kanthi selawat menika anak kula panjenengan sami sing teng pondok kabeh direksa kali Gusti Allah. Dados putra ingkang saleh salehah. Amin. Ibu-ibu lah anake ning pondok di Fatihah saka ngomah disolawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad untuk anakku di Barul Ulum Al-Fatihah. Mandi anake saleh. Bapak-bapak yang ngono duwe bojo cangkeme cerewet turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah ngono. Kok di Fatihah tetep cerewet tambahi Yasin sak tahlile. Modar-modar dhewe. Ngono mem carane mem. Untuk istriku Yasin. Ya wis tak dongake lah. Muga-muga hamim mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar salat duhur. Modar mem. Oh banser I love you full loh. Dibuli ra apa-apa les. Insyaallah wong sing bully orang mesti luwih apik daripada sing dibully. Amin. Hasbi Robi kaping 3. Hasbi Robi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Quran, min ahli dzikri war riyadah, min ahli ibadati wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana binuril iman, binuril Quran, binuri Sayyidina Muhammad, binuri hidayatika kama nawartal ardo, binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahimna fi jami'il ulum wa faqihna fid din, wa faqihna fid din, wa faqihna fid din birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatun bisalamil mubin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi Mau'izatul Hasanah disampaikan oleh Gus Miftah. Acara yang selanjutnya itu penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan kata bahasa yang kurang berkenan di hati para bapak ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.